Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Di tengah-tengah pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring melalui beberapa situs ya, seperti WhatsApp Group, Google Classroom, YouTube, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kita belajar melalui video education. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu, berkesempatan mengajar di kelas 11 Madrasah Aliyah 3 Negeri Cirebon, mengampu pelajaran Al-Quran Hadis, yakni pada kelas 11 Bahasa, 11 IPS, dan 11 IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bab 4, yakni toleransi beragama dan etika pergaulan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai ya. Amin. Selanjutnya, untuk anak-anak untuk daftar kehadiran cukup komen di bawah ini ya. Komen video ini ya. Dengan cara menuliskan nama dan nomor absen serta kelasnya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, kita mulai saja ya mengenai bab toleransi beragama dan etika pergaulan. Pengertian toleransi. Toleransi memiliki pengertian yaitu adalah penyamarataan sikap atau tidak melakukan diskriminasi pada seseorang yang memiliki perbedaan ataupun tidak memiliki perbedaan sendiri. Seperti halnya dalam umat beragama, kita tidak boleh mendiskriminasi seseorang yang berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Pengertian toleransi yang itu. Toleransi dalam agama Islam disebut dengan tasamuh. Ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukan toleransi ialah salah satunya adalah surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya ialah, Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah, wala antum, dan kalian bukanlah, abiduna, penyembah, ma'abudu, apa yang saya sembah. Taruh dulu. Ayat wala ana, dan aku tidak pernah, abidun, menyembah, ma'abatum, apa yang kalian sembah. Ayat yang kelima, wala antum, dan kamu sekalian, wala antum, dan kamu bukanlah, abiduna, penyembah, ma'abud, apa yang saya sembah. Dan ayat yang terakhir memiliki arti lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Penjelasan ayat Al-Kafirun 1-6 ialah, pertama, asbabun nuzulnya dulu ya. Surat tersebut diturunkan Surat Al-Kafirun ayat 1-6 turun pada saat Nabi Muhammad diajak berdiskusi atau diajak debat oleh kaum kafir Quraisy. Salah satunya ialah Walid al-Mughirah. Pada saat itu, kumpulan kaum Quraisy mengajak kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mau menyembah Tuhan berhala, Tuhan yang mereka sembah selama 1 tahun.
ketika Nabi Muhammad menuruti perintah mereka, maka mereka pun akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Namun pada saat peristiwa itu terjadi, turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Penjelasan ayat surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ialah ayat 1 sampai 2 berisi bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Dan penjelasan dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ialah ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya berbeda dengan apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Ayat ketiga menjelaskan bahwasanya mereka atau orang-orang kafir Quraisy tidak akan atau bahkan tidak akan mungkin menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Sedangkan pada ayat keempat dan kelima, yakni wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad dan para umatnya memiliki sifat konsisten, yakni tidak akan pernah melenceng, tidak akan pernah berpindah untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Begitupun sebaliknya. Sedangkan pada ayat yang terakhir yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya ayat ini memiliki kandungan mengenai sifat toleransi itu sendiri ya. Nabi Muhammad dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya lakum dinukum, bagimu agamaku, waliyadin, dan bagiku agamaku. Pada ayat yang ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya bagi mereka, bagi kaum kafir Quraisy ya agama mereka, dan bagiku dalam kurung Nabi Muhammad ya agamaku. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang adanya sikap toleransi beragama. Pada ayat tersebut Nabi tidak memaksakan secara intens, tidak memaksakan secara kekeh bahwasanya kaum kafir Quraisy harus menyembah Tuhan Allah, dan begitu pun sebaliknya. Dalam ayat ke-6 ini dijelaskan bahwasanya kita semua harus memiliki sifat toleransi seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang kedua yang menjelaskan tentang sikap toleransi dan etika pergaulan, ialah Al-Quran surat Yunus ayat 40-41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa la minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya ialah wa minhum, dan di antara mereka mayyu'minu bihi, ada orang-orang yang mempercayainya dalam kurung Al-Quran. Wa minhum, dan di antara mereka la yu'minu bihi, ada yang tidak percaya, ada yang tidak mempercayainya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu lah a'lamu, yang lebih mengetahui, bil mufsidina, tentang orang-orang yang merusak. Sedang ayat 41. Wa in kadzdzabuka, dan jika mereka mendustakan Muhammad, fakul, maka katakanlah li amali,
bagiku pekerjaanku, walakum amalukum, dan bagimu pekerjaanmu. Antum kamu bariuna tidak bertanggung jawab mimma amalu terhadap apa yang aku kerjakan, wa ana dan saya bariun tidak bertanggung jawab mimma ta'malun terhadap apa yang kalian lakukan. Penjelasan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 ialah ayat 40 berisi ayat 40 yang memiliki arti, dan di antara mereka ada orang-orang yang mengimani dan ada pula orang-orang yang tidak mengimani, dan Tuhanmulah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang merusak. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya di antara sebagian umat manusia terdapat sebagian orang yang mengimani Nabi Muhammad dan sebagian yang tidak mengimaninya. Tapi selanjutnya dijelaskan bahwasanya Tuhanmu atau Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan umat Nabi Muhammad lebih mengetahui tentang perilaku orang-orang yang berbuat kerusakan atau menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan tersebut. Sedangkan pada ayat ke-41 berisi bahwasanya Nabi Muhammad dianjurkan untuk tetap tegar dan bersabar terhadap orang-orang yang ingkar akan ajaran dibawanya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan mereka. Begitupun sebaliknya, mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Dalam ayat ke-41 yang dimaksud dengan li amali, bagiku pekerjaanku, kata tersebut memiliki arti bahwasanya li amali tersebut adalah pekerjaan berdakwah atau perbuatan atau pekerjaan berdakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sendiri guna menyiarkan ajaran agama Islam. Sedangkan walakum amalukum, dan bagi kalian pekerjaan kalian. Ayat tersebut menjelaskan kalimat tersebut menjelaskan bahwasanya teruslah atau biarlah kalian terus melakukan kerusakan itu. Sedangkan kalimat lakum amalukum memiliki arti bagimu pekerjaanmu. Dalam kalimat tersebut memiliki makna yaitu dan bagi kalian atau kaum yang ingkar teruslah melakukan pekerjaan kalian, yaitu merusak seperti itu. Kelak yang bertanggung jawab atas perilaku kalian adalah diri kalian sendiri. Kedua ayat tersebut yakni surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan surat Yunus ayat 40 dan 41 mengajarkan kita untuk memiliki sifat toleransi dan tenggang rasa ya. Dalam ayat-ayat di atas kedua ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran kita sebagai umat Nabi Muhammad agar memiliki sifat toleransi, yaitu mempunyai sifat menyamaratakan atau tidak saling diskriminasi atau tidak saling tindas menindas ya, terutama dalam hal ini ialah terhadap seseorang yang kita dianjurkan memiliki sifat toleransi baik sesama agama maupun beda agama, baik sama keyakinan maupun beda keyakinan. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Nabi kita ya, oleh Rasul kita sendiri yakni Nabi Muhammad SAW, dan hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, baik, sepertinya cukup
sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yakni membahas tentang Quran surat Al-Kahfi, Al-Quran surat Al-Hujurat, serta hadis yang menjelaskan tentang sikap atau sifat toleransi antara umat beragama itu sendiri. Enggak. Untuk mempersingkat waktu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sekian dari penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.